Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhajah Rasmadani dengan nomor NPM 221105081223 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh Dr. Mukhrij Sidki MAG. Saya akan membacakan Tafsir Tahlili Quran Surat An-Nisa ayat 58 sampai 63 yang bertemakan dasar-dasar pemerintahan. Langsung saja, Quran Surat An-Nisa ayat 58 sampai 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli wa ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yakhlifuna billah in aradna illa ahsana wa tawfiqa. Ulaika alladhina ya'lamu Allah ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Asbabun nuzulnya ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Itu ketika Ali hendak mengambil kunci Ka'bah secara paksa. Utsman bin Tolha al-Hajabi, yaitu penjaganya. Utsman ketika itu tidak mau memberikannya. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh mengembalikan kunci, bersabda sambil membacakan ayat ini. Utsman masuk Islam dan menjaga kunci tersebut hingga meninggal dunia. Lalu ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum, yaitu berkenaan dengan Abdullah bin Khuzafah bin Qais saat Nabi mengutusnya dalam pengintaian perang. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Lalu ayat ke-60, Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Ada orang Islam yang bersengketa menjadi Abu Barzah sebagai hakim. Itu Abu Barzah al-Aslami adalah seorang dukun atau hakimnya orang Yahudi. Selanjutnya uraian tafsir tahlili. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah. Artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan kepada pemiliknya, seseorang yang berhak menerimanya. Dasar pemerintahan menurut Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili, yang pertama itu menunaikan amanah. Amanah dapat disebut sebagai titipan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian tafsir tahlili berikutnya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil 'adl. Artinya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka Allah memerintahkanmu agar menetapkan hukum dengan adil. Dasar pemerintahan yang kedua yaitu menegakkan keadilan. Setelah amanah tegakkanlah keadilan. Dengan keadilan seluruh maslahat tercapai. Bukan hanya perintah keadilan, tapi juga ancaman kezaliman.
Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh yang zalim. Quran surat Ibrahim ayat 42. Lalu di antara bentuk kezaliman yang paling berbahaya itu menggunakan hukum selain hukum yang telah ditetapkan Allah, kezaliman seorang pemimpin dan kezaliman para hakim. Agar hakim bertindak adil, yaitu yang pertama harus memahami kasus yang terjadi dengan serius. Yang kedua, tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Yang ketiga, memahami hukum-hukum Allah. Yang keempat, dan melantik orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk membantunya. Uraian tafsir berikutnya, innallaha ni'ma ya'izukum bih. Artinya sesungguhnya Allah amat baik sekali pada ni'ma diidgon kam mim kepada ma, yaitu nakira mausufah. Artinya nikmat syai'an atau sesuatu yang amat baik. Nasihat yang diberikan kepadamu, yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. Menjaga amanah dan berlaku adil merupakan sesuatu yang paling nikmat, berharga, yang Allah nasihatkan kepada kalian. Selanjutnya, innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Maha mendengar akan semua perkataan, lagi Maha melihat segala perbuatan. Allah mengetahui apakah kalian melaksanakan amanah atau mengkhianati amanah, dan juga Dia mendengar ketetapan hukum yang telah kalian putuskan. Lalu nantinya amal perbuatan kalian akan dibalas. Uraian tafsir berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya serta pemegang-pemegang urusan di antaramu. Artinya para penguasa, yakni jika mereka menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah bagaimana? Dengan cara melaksanakan hukum-hukumnya. Taat kepada Rasul yaitu bertugas menerangkan hukum-hukum Allah. Dan taat yang terakhir kepada ulil amri, dasar pemerintahan. Dasar pemerintahan yang ketiga itu taat pada ketiga di ayat tersebut. Ayat berikutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Artinya, dan jika kamu berbeda pendapat atau bertikaian paham tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Artinya, maksudnya kepada kitabnya dan pada Rasul, sunnah-sunnahnya. Artinya selidikilah hal itu pada keduanya. Uraian tafsir berikutnya itu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang artinya yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. An-Nisa ayat 65. Ayat berikutnya, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian itu artinya mengembalikan kepada keduanya lebih baik daripada kamu bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia, dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya. Solusi pertentangan harus dari Al-Quran dan As-Sunnah. Uraian tafsir berikutnya itu, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih. Artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mengakui diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu, maka mereka hendak bertahkim kepada tagut. Artinya orang yang banyak berbuat kedurhakaan, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Sama mengaku beriman, artinya lebih luas celaan kepada semua yang berpaling dari hukum Allah. Itu kalau bersengketa tidak mau kembali ke hukum Allah.
pedoman selain Al-Quran dan As-Sunnah disebut taghut. Itu orang-orang munafik. Selanjutnya masih uraian tafsir Taliri, yaitu wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Artinya, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, yakni dari kebenaran hingga tidak bisa kembali. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu kembali kepada apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran berupa hukum-hukum kepada Rasul agar kamu mengadili kamu, maka kamu lihat orang-orang munafik berpaling daripadamu. Maka kamu lihat orang-orang munafik berpaling padamu kepada yang lain sejadi-jadinya. Dalil kemunafikan itu sengaja berpaling dari hukum Allah. Uraian tafsir berikutnya, fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim summa ja'uka. Artinya, jika mereka ditimpa oleh musibah atau hukuman disebabkan dengan tangan mereka berupa perbuatan-perbuatan maksiat dan kekafiran, apakah mereka mampu berpaling dan melarikan diri daripadanya? Tentu saja tidak. Kemudian mereka datang kepadamu, mendapat musibah akibat berpaling menghadap Rasul hanya agar hilang musibah. Selanjutnya, ulaikal ladina ya'lamullah ma fi qulubihim. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang diketahui Allah isi hati mereka berupa kemunafikan dan kedustaan mereka dalam mengajukan alasan. Bila Al-Quran menggunakan istilah ini, tandanya orang itu memiliki kebaikan atau kedudukan besar. Besarnya kebencian dan kemunafikan seseorang hanya Allah yang mengetahui. Dan tafsir berikutnya, fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Artinya, maka berpalinglah kamu dari mereka dengan memberi maaf dan berilah mereka nasihat agar takut kepada Allah, serta katakanlah kepada mereka tentang keadaan diri mereka perkataan yang dalam, artinya yang berbekas dan mempengaruhi jiwa, termasuk bantahan, dan hardikan agar mereka kembali dari kekafiran. 3 cara menghadapi orang munafik. Yang pertama, berpaling dari mereka. Yang kedua, menasihati dan mengingatkan mereka kepada amal-amal kebajikan supaya hati mereka menjadi lembut. Yang ketiga, ucapan yang tegas dan membekas di hati, yaitu dengan menjanjikan berita gembira at-targhib dan di waktu yang lain menakut-nakuti mereka. Adapun munasabah ayat-ayat di atas, yang pertama An-Nisa ayat 58. Itu imbalan surga bagi orang yang beramal soleh. Lalu imbalan naungan pada hari akhir bagi orang menjalankan perintah pada Quran surat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Setelah perintah yang besar dan berat, lanjut dengan at-targhib, innallaha na'imma ya'izukum bih. Selanjutnya, innallaha kana sami'an basir. Penyebutan lafaz jalalah yang sangat agung secara berulang kali menunjukkan harusnya keseriusan manusia dalam mensucikan moral. Lalu setelah perintah berbuat adil, perintah menaati pemimpin yang berbuat adil. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Bila beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti akan mengembalikan permasalahan kepada hukum Allah. Jika tidak mengembalikan kepada hukum Allah, maka disebut munafik. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang munafik ketika bertemu dengan persoalan. Itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 60 sampai 63. Kontekstualisasi ayat dengan kondisi kekinian. Dasar-dasar penting yang itu menunaikan amanah. Yang kedua, menegakkan keadilan.
Yang ketiga, taat kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.